Perkenalkan, nama saya Elis Setiawati dari Prodi PGMI 3A, dengan NIM 2022030027, akan memaparkan materi mengenai rotasi bulan dan revolusi bulan. Apa yang dimaksud rotasi bulan? Apa yang dimaksud dengan revolusi bulan? Apa dampak dari rotasi dan revolusi bulan? Baiklah, kalau begitu mari kita bahas satu persatu. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi, beredar mengelilingi matahari. Bulan bergerak mengelilingi bumi setiap 27,3 hari pada jarak rata-rata 384.400 km di bawah tarikan bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari, sehingga terlihat menerangi bumi pada malam hari. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Dilansir dari Space, proses ini membuat bulan nampak tak bergerak sama sekali, dan selalu berada di tempat yang nyaris sama. Peristiwa ini disebut sebagai synchronous rotation. Bagian bulan yang menghadap bumi biasa disebut sebagai sisi dekat atau near side, sedangkan bagian bulan yang membelakangi bumi disebut sisi jauh atau far side. Sehingga, banyak terdapat dongeng tentang sisi gelap bulan yang tidak terlihat dari bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Hal ini yang menyebabkan ada 12 bulan dalam 1 tahun di kalender. Akibat rotasi bulan adalah penampakan bulan selalu terlihat sama. Sedangkan dampak dari revolusi bulan, yaitu 1. Terjadinya fase bulan dan pergerakannya. 2. Terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah. 3. Terjadinya pasang surut air laut. 4. Terjadinya fenomena gerhana bulan. 5. Terjadinya fenomena gerhana matahari. Yang pertama, terjadinya fase bulan dan pergerakannya. Karena berevolusi, sisi bulan yang mendapat cahaya matahari berubah dari waktu ke waktu. Posisi bulan di antara bumi dan matahari menyebabkan bulan baru. Sebab, bulan mendapatkan cahaya di sisi yang gak menghadap bumi. Sesuai waktu revolusinya, bulan akan bergerak ke belakang bumi dan mendapat sinar matahari, sehingga mengalami fase bulan. Yang kedua, terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah. Perubahan fase bulan memberikan informasi tentang siklus bulan dan digunakan dalam pembuatan kalender bulan. Kadang bulan bisa berevolusi selama 29,18 atau 29,53 hari. Bahkan, bisa pula hingga 29,93 hari. Namun, durasi rata-ratanya adalah 29,53059. Yang ketiga, terjadinya pasang surut air laut di bumi. Akibat revolusi bulan terjadi dengan adanya pasang surut air laut. Fenomena ini terjadi karena bulan menarik permukaan bumi yang menghadap ke arahnya. Hasilnya, lautan yang menghadap bumi mengalami pasang, sedangkan sisi lain mengalami surut. Yang keempat, terjadinya fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi terletak pada posisi garis lurus atau linear. Saat peristiwa ini terjadi, posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi saat bulan melakukan revolusi yang posisinya berada di belakang bumi.
Hal itu menyebabkan sinar matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi. Karena itulah saat gerhana bulan terjadi, bulan berada pada bayang-bayang bumi. Ada dua macam bayangan bumi, yaitu umbra dan penumbra. Yang kelima, terjadinya fenomena gerhana matahari sudut ketiga benda langit ketika tersusun segaris membentuk perbedaan luas bayangan. Ada 4 jenis gerhana sesuai bentuk bayangannya, yakni gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari hibrid. Sekian pembelajaran hari ini tentang rotasi bulan dan revolusi bulan, semoga bermanfaat.